Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyullah min khalqihi wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ikhwani ayyuhal muslimun wal musyahidun rahimakumullah. Tak pernah lupa lisan ini senantiasa kita biasakan, kita ajak untuk memuji, untuk memuja Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmat, nikmat hidup, nikmat usia, nikmat kesehatan, nikmat waktu, serta nikmat-nikmat yang lainnya. Dan tentunya insyaallah kita akan melanjutkan materi kita pada malam hari ini tentang pembahasan bagaimana tingkatan tahapan seorang mencari ilmu. Dalam kitab ini dibuat dalam penjelasannya itu berupa buku-buku yang bisa dipakai. Nah, seingat Ana, dulu Ana menyampaikan terakhir kali itu masih baru beberapa kitab saja, beberapa pelajaran saja. Insya Allah kita akan sempurnakan pada malam hari ini. Tayyib. Yang pertama disebutkan di sini adalah tentang fafit tauhid, di dalam ilmu tauhid atau akidah. Tingkatan-tingkatan dari buku-buku yang bisa dipelajari dari yang pemula, menengah sampai lanjut adalah yang pertama bisa mempelajari kitab Thalathatul Usuli wa Adillatuha. Kitab usul salasah atau Salasatul Usul. 3 pondasi. Kitab ini banyak dianjurkan untuk dipelajari karena ringkasnya, karena kandungannya yang syarat akan manfaat yang besar, khususnya dalam memperkokoh akidah seorang muslim. Kitab ini membahas 3 pokok. Yang pertama adalah man rabbuka. Yang kedua adalah man nabiyuka. Yang ketiga adalah ma dinuka. Yang ketiganya ini juga menjadi pertanyaan malaikat kubur kepada setiap manusia. Kitab ini membahas dengan terperinci perkara tersebut ya, dalam konteks yang masih ringkas ya.
Kita tahu jawabannya. Kisi-kisinya sudah ada, jawabannya sudah ada. Tapi pertanyaannya, mampukah kita menjawabnya? Itu tidak mudah, wahai kaum muslimin. Karena yang bisa menjawab itu ya adalah iman kita. Allah menyebutkan dalam Quran, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan al-qaulus tsabit. Dengan ucapan yang tegas, yang kuat. Jadi Allah yang membuat kita mampu. Bukan karena kita tahu jawabannya, tapi Allah memilih dari orang-orang hamba-hambanya yang beriman. Allah akan tegaskan dirinya agar dia bisa menjawab pertanyaan tersebut dari keimanannya. Nah, kitab ini membahas hal itu lebih terperinci. Baik. Kemudian di antara yang disebutkan dalam kitab yang kita kaji ini, termasuk kitab pembuka untuk ilmu tauhid adalah Al-Qawaidul Arba'. Kemudian setelah itu dia beralih kepada tingkat yang lanjut, yaitu Kasyfus Syubuhat. Ini level pertengahannya. Lalu kemudian ada yang terakhir, Kitabut Tauhid. Itu adalah judul-judul buku yang disebutkan oleh Syekh Bakar di sini, rahimahullahu taala. Penulisnya sama, adalah Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Dari semua kitab itu penulisnya satu, karena beliau Syekh Muhammad At-Tamimi memang benar-benar fokus untuk mengajarkan tentang masalah tauhid, khususnya tauhid ibadah. Baik. Kita tidak terlalu dalam masalah itu kita bahas karena pokok kita adalah bukan itu. Kemudian setelah itu Syekh menyebutkan wa fi tauhidil asma was sifat, untuk tentang kitab-kitab yang bisa kita pelajari dalam ilmu tauhid asma wa sifat. Kalau yang pertama tadi adalah tauhid ibadah, yaitu mengesahkan Allah dalam perkara ibadah. Kalau yang sekarang adalah ilmu tentang tauhid mengesahkan Allah dalam sifat-sifat dan nama-namanya yang mulia. Disebutkan untuk pemula bisa menggunakan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini untuk pemula yang merupakan kitab yang sangat bagus, ditulis oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Disebut dengan Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Al-Wasithiyah itu artinya dia penengah. Ya, sebagaimana kita kalau menyebut dalam pertandingan wasit, itu dari bahasa Arab. Artinya apa? Penengah. Al-Wasithiyah itu adalah akidahnya mereka yang berjalan di jalan tengah. Tidak ke kanan, tidak pula ke kiri. Ya. Kitab ini sangat bagus. Di antara sebab beliau menulis ini adalah pada zaman beliau Ibnu Taimiyah rahimahullah itu diminta oleh para qadhi, para hakim. Jadi beberapa hakim mendatangi Ibnu Taimiyah untuk meminta menuliskan tentang satu kitab yang ringkas tentang masalah akidah. Akhirnya ditulislah kitab ini, Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Baik. Kemudian setelah itu lanjut kepada kitab Al-Hamawiyah. Kitab Al-Hamawiyah ini penulisnya sama, yaitu Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Lalu untuk tingkat yang paling akhir, ketika dia sudah tuntas aqidah wasithiyah Al-Hamawiyah, Al-Aqidah At-Tahawiyah. Pengarangnya berbeda kalau sekarang. Pengarangnya adalah Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala. Disebut At-Tahawiyah karena memang beliau Al-Imam Abu Ja'far tersebut berasal dari daerah Toha. Maka dia Tahawiyah. Begitu. Baik. Itu tentang ilmu yang kedua. Sekarang yang ketiga, wa fin nahwi, di dalam ilmu nahwu. Dalam ilmu nahwu, di antara kitab yang bisa dipakai untuk pemula adalah kitab Al-Ajurumiyah disebutkan di sini. Kitabnya para santri. Bahkan mereka mungkin lebih banyak waktunya menghafalkan ini daripada menghafal Qur'annya. Kalau pondok-pondok yang khusus bahasa biasanya. Pondok-pondok klasik biasanya begitu.
benar-benar dihafal Al-Ajurumiyah ini. Dan subhanallah, kitab Ajurumiyah ini hampir di semua tempat itu diterima untuk belajar ilmu nahwu dan disarankan karena mudahnya bahasanya. Sebelum jauh-jauh ke Al-Ajurumiyah, ilmu nahwu dulu. Ilmu nahwu itu adalah salah satu cabang ilmu dalam bahasa Arab. Ya. Ketika seorang belajar bahasa Arab, pasti akan mengenal nahwu dan shorof. Nahwu itu ilmu tentang apa? Ada yang tahu? Mempelajari perubahan harokat akhir. Nah, ini kita berbagi bersama ilmu. Kebetulan anak di sini sebenarnya lebih sering mengajar bahasa Arab. Ilmu nahwu itu adalah ilmu yang mempelajari perubahan harokat akhir. Seperti contohnya ada kata Muhammadun. Muhammadun terkadang kita jumpai dibaca Muhammadin. Kita jumpai pula dibaca Muhammadan. Perubahan-perubahan itu kapan dibaca dun, kapan dibaca dan, kapan dibaca din, dipelajari di sini ilmu nahwu. Dan ilmu nahwu ini termasuk yang penting. Kenapa? Disebutkan setelah ilmu tauhid, Syekh Abu Bakar, Syekh Bakar ya, bukan Abu Bakar, bin Abdullah menyebutkan setelah itu ilmu nahwu dulu. Karena pentingnya ilmu nahwu untuk kesinambungan ilmu-ilmu yang lain. Dia harus ngerti bahasa Arab. Maksudnya begitu Syekh ini. Pentingnya belajar bahasa Arab agar dia nanti bisa mendalami ilmu-ilmu yang lain. Tidak selalu dengan terjemahan terus. Bukan menyalahkan yang belajar dari terjemahan ya. Tidak. Tapi betapa nikmatnya mereka yang bisa bahasa Arab. Baca Quran, mengerti kandungannya. Baca hadis, mengerti maksudnya. Wallahi nikmat. Wallahi nikmat. Karena terkadang di akhir zaman ini banyak orang-orang yang menerjemahkan itu subhanallah ngawur. Ya. Allah tidaklah menciptakan ya jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Apa bahasa Arabnya? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Wallah, ini muskilah kabirah. Dia dipanggil tokoh tapi nggak ngerti bahasa Arab loh. Ya, itu terjadi beberapa waktu yang lalu, tahun lalu kalau tidak salah, atau 2 tahun yang lalu. Masya Allah, itu muskilah kabirah. Betapa nikmatnya seorang yang mengerti. Maka dari itu ini motivasi untuk bersama. Mungkin nggak sekarang, nanti ada waktu luang silahkan kita bersama belajar bahasa Arab. Sedikit-sedikit, tidak apa-apa. Karena memang waktu belajar itu tidak perlu buru-buru, waktunya panjang. Masya Allah. Al-Ajurumiyah sekarang. Di antara kitab yang membahas nahwu yang paling dasar adalah Ajurumiyah. Al-Ajurumiyah ini adalah karya seorang ulama dari Maroko. Maroko itu dikatakan Arab ya tidak secara langsung ya. Karena dia di benua Afrika. Maroko itu. Bukan Mesirnya, gitu kan? Tapi muncul dari situ seorang ulama yang bernama Muhammad bin Dawud. Muhammad bin Dawud As-Sanhaji. Beliau menulis kitab ini, Al-Ajurumiyah. Subhanallah. Kitab ini ringkes tapi subhanallah hampir semua santri, semua yang belajar itu tahu. Kira-kira karena apa? Kok bisa seperti itu? Jauh dari Maroko sampai Indonesia loh dikenal. Pelosok Indonesia yang belajar atau ada pondok mesti tahu ini Ajurumiyah. Kok bisa? Itu sudah kita bahas pada adab yang pertama sekali dari kitab ini. Bahwasanya seorang penuntut ilmu ketika meniatkan niat dalam mencari ilmunya itu ibadah, ikhlas karena Allah, maka Allah lah yang mengharumkan namanya. Bisa jadi Ibnu Ajurrum ketika menuliskan ini benar-benar sangat ikhlas. Dia tidak menulis tentang tauhid, tentang hadis, lah. Tapi bahasa Arab, tapi masya Allah, masya Allah. Ada sedikit kisah tentang itu, tapi wallahu a'lam kisahnya benar apa tidak. Ketika beliau menulis kitab Ajurumiyah ini, diriwayatkan itu beliau pernah mengetesnya.
bahwasanya dalam satu tempat yang tinggi beliau berdiri. Dilempar itu tulisan itu. Kemudian berkata, Allahumma ya Allah, jikalau bahwasanya yang tulis aku ini benar-benar ikhlas karena Engkau, maka kembalikanlah tulisanku itu. Dilempar dari tempat yang tinggi, kira-kira bagaimana? Ya pasti sudah bertebangan, mungkin hilang gitu kan. Dalam riwayat yang lain dikatakan dilempar ke laut. Ya Allah, kalau misalkan tulisanku ini tidak basah, tidak rusak, ya, tunjukkanlah kepada diriku ya Allah. Jikalau memang yang kutulis ini memang ikhlas karenamu, tunjukkanlah, kembalikanlah kepadaku. Dan subhanallah itu kembali kepada Imam Ajurrum ini atau Muhammad bin Dawud. Tapi wallahu alam, kisah ini tidak bisa dipastikan kebenarannya. Tapi intinya itu diantara hikmah yang bisa kita ambil bahwa ketika seorang ikhlas mencari ilmu, ya, mungkin belum sampai nulis, kita hadir saja. Kita hadir saja, ikhlas lillahi ta'ala, ingin mengharap pahala dari Allah. Wallahi jamaah, nama kita harum di atas sana. Ikhlas karena Allah, bukan karena dipaksa panitia, dipaksain, tidak, tapi ikhlas karena Allah. Insya Allah nama kita harum di sana. Hadir saja loh, duduk, itu insya Allah, ya. Karena itu adalah sabda Nabi SAW bahwa Allah menyebut-nyebut mereka yang menghadiri majelis ilmu di hadapan makhluk-makhluknya yang mulia. Ya, masya Allah. Itu adalah sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim insyaallah taala. Baik, Al-Ajurumiyah. Lalu kemudian tingkat lanjutnya adalah kitab Mulhatul I'rab. Kemudian yang tingkat akhir adalah Qatrun Nada atau Alfiyah Ibnu Malik. Salah satu kitab yang masyhur juga ya, Alfiyah Ibnu Malik, Qatrun Nada ini. Baik. Intinya mempelajari ilmu nahwu termasuk penting ini ikhwan. Kalau kita bisa, kita punya waktu, kesempatan, kenapa tidak? Masyaallah, masyaallah. Baik. Kemudian yang berikutnya, ilmu yang berikutnya dibahas wafil hadis. Di dalam hadis sekarang. Dalam mempelajari hadis, tingkat pemula yang disarankan oleh Syekh adalah Al-Arba'in Lin-Nawawi. Kitab Arba'in Nawawiyah. Penulisnya adalah Imam An-Nawawi, Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Kitab Arba'in Nawawiyah ini sebenarnya bukan nama asli. Nama aslinya agak panjang, cuma diambil depan-depannya biar gampang diingat. Al-asli dari namanya adalah Al-Arba'una fi Mabanil Islam wa Qawaidil Ahkam. 40 hadis tentang bangunan-bangunan Islam dan tentang kaidah-kaidah hukum. Al-Arba'una fi Mabanil Islami wa Qawaidil Ahkam. Itu nama aslinya. Dan subhanallah ini juga merupakan 40 hadis, persisnya 42 ya, yang sangat masya Allah. Seluruh penjuru dunia itu mengenal kitab ini. Imam Nawawi cuma mengumpulkan 40 dari jutaan hadis, tapi bisa diterima oleh semuanya. Kira-kira karena apa? Jawabannya sama, karena niatnya, ikhlasnya beliau ketika menulis, meskipun cuma mengumpulkan 40 hadis. Masya Allah. Imam Bukhari ribuan, Sahih Bukhari. Imam Muslim juga ribuan, Sahih Muslim, dan lain sebagainya. Imam Nawawi 40. Seperberapanya itu. Tapi kitab ini selalu dikaji, selalu masya Allah. Banyak ulama yang sampai detik ini pun berusaha untuk menuliskan penjelasan, syarah dari kitab Arba'in Nawawi ini, masya Allah. Dan kalau tidak salah di sini dikaji juga ya, sahih. Di Al-Irsyad ini juga dikaji Arba'in Nawawi. Maka insya Allah itu salah satu bentuk kita mempelajari dari tahap dasar. Ketika selesai nanti berpindah kepada kitab selanjutnya, yaitu di sini disebutkan Umdatul Ahkam. Ketika selesai 40 hadis,
Di antara yang dianjurkan oleh Syekh di sini adalah kitab Umdatul Ahkam untuk fase menengah ya, lanjutannya. Umdatul Ahkam, kemudian setelah itu Bulughul Maram. Masya Allah. Setelah Umdatul Ahkam, kemudian Bulughul Maram. Umdatul Ahkam itu lebih khusus kepada hadis-hadis yang disepakati Bukhari Muslim. Jadi gabungan hadis Bukhari dan Muslim yang sama-sama sepakat yang persis sama dikumpulkan jadi satu menjadi kitab Umdatul Ahkam. Gak perlu ragu kesahihannya lagi karena sudah dua imam besar ini bersepakat ya. Umdatul Ahkam jumlahnya sekitar 400-an. Setelah itu Bulughul Maram. Bulughul Maram ini lebih luas lagi ya. Sekitar ada ribuan ya, 1000 kalau tidak salah. Dan di antara tingkat kesulitannya juga akan naik. Kalau Arba'in Nawawi masih ringkas, satu sahabat kemudian langsung qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga untuk Umdatul Ahkam sama. Satu sahabat kemudian langsung sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Bulughul Maram ini ada beberapa yang agak panjang. Kadang itu susah mengingat nama. An fulan qala, kemudian bla 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 fulan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua. Mungkin bahkan nanti 3. Kita mungkin ya menghafal nama tetangga, nama ini kadang sering lupa. Ini nama di dalam hadis. Namanya Arab. Dan namanya itu sering mirip-mirip. Waduh. Gak mudah, ma'asyiral muslimin wal muslimat. Di antara perkuliahan yang paling banyak orang itu takut ya. Ini sedikit kisah. Itu adalah kuliah hadis. Di Madinah, Jami'ah Islamiyah itu yang paling favorit itu adalah kuliah syariah tentang fikih ya. Yang paling banyak itu merasa dia nggak yakin bisa dan lain sebagainya itu kalau nggak hadis ya Quran, karena syaratnya berat sekali. Kalau Quran itu harus hafidh dulu ya. Kalau hadis satu semester itu harus sekian ratus hadis, dan itu bukan cuma satu sahabat tapi berapa sanadnya itu berat. Nggak semua orang itu sudah. Jadi kalau ada lulusan hadis, jurusan hadis itu Masya Allah, itu dia sudah menghadapi masa-masa yang berat dalam hidupnya, Masya Allah. Taib, itu tentang hadis. Yang terakhir tadi ditulis oleh Bulughul Maram, penulisnya adalah Ibnu Hajar ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani salah seorang ulama yang juga masyhur ya. Beliau selain menulis Bulughul Maram, beliau juga menuliskan tentang syarah penjelasan dari Sahih Bukhari yang kita kenal dengan kitab Fathul Bari. Jadi Fathul Bari yang sekian jilid itu, yang salah satu dari penjelasan Sahih Bukhari yang paling bagus, yang nulis Ibnu Hajar. Tapi tahu tidak bagaimana kisahnya Ibnu Hajar dahulu ketika belajar? Ibnu Hajar di antara kisah yang mungkin tersebar, dan wallahu alam lagi apakah kisah ini benar, nama aslinya itu bukan Ibnu Hajar, itu dikenal dengan anak batu. Hajar itu batu. Itu ada sebabnya. Di antaranya dulu ketika dia dalam masa belajar sampai pernah itu putus asa. Hafalan gak lulus-lulus dari syekhnya. Wis balik lagi, ulang lagi. Bolak-balik. Sampai pada titik dia itu kayaknya anak ndak bisa, sudah kabur dia dari majelis itu. Nggak bilang orang tuanya, nggak bilang gurunya, dia nggak hadir dia. Menyendiri sampai ke satu tempat yang mana di tempat itu ada sebuah batu yang ditetesi atau jatuh tetesan air dari atas ke batu tersebut. Terus itu menetes. Ibnu Hajar yang putus asa, nggak ada kerjaan, memandangi itu terus diperhatikan. Itu nggak sehari, lama dia. Sampai akhirnya
Dia melihat batu yang sedemikian kokoh Allah ciptakan. Sifatnya memang keras batu itu. Itu sifat asli batu Allah ciptakan dengan keras itu. Itu bisa berlubang dengan air yang begitu lembut terus menerus. Tidak kenal waktu, terus menerus, tidak pernah berhenti. Ya. Itu akan berlubang. Akhirnya Ibnu Hajar sadar, masa hati manusia sekeras itu sehingga tidak bisa untuk menerima ilmu jika dia terus-menerus mencoba. Maka dari itu, ini juga salah satu penyemangat. Bagaimanapun kondisi kita menghafal kadang susah itu, apalagi murojaah itu susah. Susahnya karena ya kita kadang lupa, ada masalah apa ya, kita terganggu hafalannya dan lain sebagainya. Itu perlu masa yang panjang dan tentunya istiqamah. Ya. Maka dari itulah, dari kegigihannya Ibnu Hajar dipanggil Hajar, Ibnu Hajar, anaknya batu karena kisah melihatnya batu itu. Wallahu a'lam bishawab. Setelah dia menyelesaikan Bulughul Maram, tingkat akhir, tingkat puncaknya adalah dia mempelajari Al-Ummatu As-Sittu. Al-Ummatu As-Sittu itu adalah kitab-kitab hadis besar, ibunya hadis yang berjumlah 6. Apa yang pertama? Sahih Bukhari, lalu Sahih Muslim, lalu Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah. Kalau dia ikuti tahapan ini dengan benar, insya Allah hadis-hadis yang dia pelajari itu pun juga akan bisa baik dia terima. Kalau misalkan langsung, misalkan dia ingin belajar itu menghafalkan, langsung hafalannya Sahih Bukhari, nggak pakai Arba'in Nawawi, pasti kaget-kaget dia. Karena sanadnya panjang itu Sahih Bukhari. An itu Masya Allah, itu panjang sekali. Dan mungkin satu hadis itu berulang, tapi beda sanadnya. Kawan, Masya Allah, itu pasti sangat berat sekali. Makanya dimulai dulu dari tahapan yang mudah, setelah itu naik sampai kepada Sahih Bukhari dan selanjutnya dari kitab-kitab Kutubus Sittah. Baik. Kemudian adalah ilmu mustalah sekarang. Ilmu mustalah itu adalah ilmu tentang diketahuinya keadaan para perawi hadis. Apakah mereka diterima atau ditolak. Dan ilmu tentang bagaimana hadis itu bisa dihukumi, hadis ini sahih, hadis ini hasan, hadis ini dhaif, hadis ini maudhu'. Ini ilmu yang sangat penting juga, ya. Bagi yang mau belajar, tentunya dia butuh, khususnya yang belajar hadis, biar dia nggak terima begitu saja. Dia tahu kenapa kok bisa sahih, ini loh alasannya. Kenapa kok yang ini palsu, ini dhaif. Dia tahu alasannya. Terlebih pada zaman sekarang ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat, banyak tersebar hadis-hadis palsu, anak katakan. Bukan dhaif, lemah ya, tapi jauh lebih parah dari itu. Hadis palsu. Isinya baik tidak? Isinya Masya Allah, isinya khair semua, isinya baik itu. Tapi itu hadis palsu. Dan kalau itu sudah hadis palsu, tidak boleh disebarkan. Kalau seorang yang menyebarkannya, seakan-akan dia itu sudah memboking tempat kursi di neraka. Itu ancaman yang sangat keras dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penting mempelajari ilmu ini biar tahu, ya, bahwasanya di antara hadis-hadis palsu yang bertebaran, ya, maknanya bagus. Tapi ini bukan hadis. Contoh saja, an-nadhafatu minal iman. Pasti semua tidak asing dengan kata-kata ini. Wallahi jamaah, itu bukan hadis itu. Itu adalah perkataan, kata-kata baik, kata-kata mutiara mungkin. Kalau itu sampai dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nadhafatu minal iman, dosa dia. Karena dia menyandarkan itu kepada Nabi. Nabi tidak pernah mengatakan itu. Kebersihan dari iman, bagus tidak? Wallahi bagus. Tapi itu bukan kata-kata Nabi. Nabi juga pernah mengatakan yang ini ada jalurnya, sahih. Maknanya sama, tapi lafadznya berbeda. At-tuhuru syatrul iman.
Coba. At-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Artinya sama, maksudnya sama, tapi lafadznya berbeda. Yang satu itu bukan dari Nabi, yang satu benar-benar dari Nabi. Ya kita kalau menyebarkannya ya yang benar-benar dari Nabi. Itu kita dapat barokahnya, ma'asyiral muslimin wal muslimat. Ya. Baik. Di antara keberkahannya adalah Rasulullah akan mendoakan kecerahan wajah bagi mereka, ya, siapa-siapa hamba Allah yang mendengar hadisku lalu menyampaikan sebagaimana yang dia dengar. Naddarallahu mra'an sami'a minna haditsan faballaghahu kama sami'a. Itu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Insyaallah kita break dulu sebentar untuk menyimak azan. Lalu kita sambung setelah azan insyaallah. Taib. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billahi amma ba'du. Masih terkait ilmu mustalah hadis, ilmu yang mempelajari tentang keadaan para perawi serta hadis-hadis, ya. Apakah mereka diterima atau tidak? Betapa pentingnya ilmu tersebut agar di zaman kita sekarang ini yang mudahnya segala perkataan itu tersebar, ya, dengan dibukakan oleh Allah media-media sosial. Dulu ketika kita mencari kabar berita itu susah, harus bepergian untuk menyampaikan satu pesan, ya, berhari-hari, berbulan-bulan bahkan. Sekarang wallahi di hadapan kita bisa melihat berbagai macam kabar berita, surat dan lain sebagainya. Dari manapun itu, Masya Allah. Maka kita perlu sedikit-sedikit kita belajar biar paling tidak tahu. Kita punya filter lah bahasanya begitu, ya. Sebagaimana tadi yang kami sampaikan dari contoh sebuah hadis. Yang satu itu maudhu' palsu, itu bukan hadis. Yang satu benar-benar hadis yang sahih. Maknanya, terjemahnya sama, lafadznya berbeda, ya. Ketika seorang menyandingkan itu untuk Rasulullah, kalau tidak benar sesuai disampaikan Rasulullah, itu suatu hal dosa. Bahkan itu termasuk berdusta atas nama Rasulullah yang akan diganjar dengan mengambil porsi tempat di dalam neraka. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Tayyib. Betapa bahayanya, gitu kan? Taib. Kitab yang bisa kita pelajari yang untuk tahap pemula adalah Nukhbatul Fikar, karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian yang kedua adalah Alfiyah Al-Iraqi. Yang kedua ini adalah tingkat lanjut, ya. Beliau tidak menyebutkan 3 kitab tapi cuma 2, karena memang dengan 2 kitab ini sudah sangat cukup untuk bagi seorang pelajar yang mau belajar, ya. Tentunya bagi mereka yang misalkan mau belajar hadis lebih dalam, biar tahulah paling tidak bagaimana hadis itu bisa sampai, oh ini sahih karena ini toh, ini dhaif karena begini toh, dan seterusnya. Baik. Kemudian setelah ilmu mustalah hadis, kemudian ilmu fiqh, ilmu fikih. Ilmu fikih ini adalah tentang mengetahui hukum-hukum syar'i, mempelajari ilmu hukum syar'i amaliyah.
yang berupa amal perbuatan, bukan keyakinan ya, tapi apa? Amal perbuatan, yang mana dipelajarinya itu dengan menyebutkan dalil-dalilnya secara terperinci. Itu pengertian ilmu fikih. Jadi ketika seorang mempelajari salat, itu amal perbuatan. Ya, kemudian zakat, puasa, haji, ya, kemudian menikah, itu termasuk fikih juga itu. Ya, dan perkara-perkara yang lainnya. Bahkan jual beli itu loh termasuk fikih. Dan banyak para ulama menuliskan tentang kitab jual beli. Kira-kira kalau jual beli itu yang dibahas masalah apa? Bukan bahas profit-profitnya, cara biar profit begini, ilmu marketingnya begini, bukan begitu yang ulama bahas. Bagaimana jual beli seorang itu bisa barokah, terhindar dari riba, ya, terhindar dari jual beli yang diharamkan, yang jika itu terjadi akan membawa keburukan untuk dirinya, bahkan bisa sampai kepada keluarganya yang memakan hasil jual belinya itu. Itu pembahasan ilmu fikih itu. Di antara kitab pemula yang bisa dipelajari adalah kitab Adabul Masyi ila Shalah, adab salat, adab berjalan menuju salat. Ini adalah kitab yang sangat ringkas, khusus membahas masalah salat saja dan yang berkaitan dengan salat tersebut ya. Dari nanti bersucinya dan syarat-syaratnya sampai kepada kitab ringkas sekali. Penulisnya adalah Syekh Muhammad At-Tamimi. Kemudian setelah itu lanjut kitab yang lebih luas, Zadul Mustaqni'. Ini tingkat menengah yang sifatnya lebih banyak ini, bukan cuma sholat saja. Puasa dibahas, zakat dibahas, haji pun juga dibahas. Ya. Dan berbagai macam, tapi masih sifatnya ringan. Maksudnya ringan ini adalah belum sampai pada tahap ada perselisihan madhab. Nah itu loh. Kalau fikih biasanya yang bikin kenapa kok agak rumit itu di situ. Yang satu berkata begini, yang satu begitu. Madhab. Ini belum, ya. Tingkat menengah belum. Masih menyempurnakan dari kekurangan yang sebelumnya dia pelajari di awal tentang sholat dan toharoh. Satu madhab masih ya. Lalu setelah itu dia berpindah kepada al-muqni' atau al-mughni. Nah ini sudah tentang perselisihan ulama akan dibahas nanti. Madhab Hambali seperti ini, dalilnya ini. Madhab Syafi'i ini, dalilnya seperti ini. Madhab Hanafi ini, dalilnya ini. Madhab Maliki begini, dalilnya ini. Keempat itulah madhab-madhab yang masyhur, ya. Yang paling masyhur ada 4 madhab fikih. Selain itu termasuk yang ghairu masyhur, tidak terkenal, ya. Bahkan bisa jadi selain 4 madhab ini kita harus berhati-hati karena kadang-kadang banyak yang nyeleneh sekarang itu. Fikihnya nyeleneh. Wallahi, bagaimana bisa sholat berjamaah laki-laki perempuan dicampur? Hah? Itu kan wallahi nyeleneh sekali itu. Itu fikihnya bukan dari 4 mazhab yang masyhur ini. Ya. Kemudian khutbah Jumat itu nanti dipimpin oleh khatibah perempuan. Muskilah ini. Dan banyak kerusakan-kerusakan lain, ya. Ada juga tentang mazhab yang membolehkan bahwasanya kurban itu boleh kalau nggak mampu kambing, ayam. Wallah ini ada ini, jemaah. Kurban ayam, nyembelih ayam. Karena dia nggak mampu beli kambing, mampunya ayam. Itu disebutkan nggak apa-apa, sembelih pada hari Idul Kurban ayam saja. Karena dia juga nggak cocok makan kambing, makanya ayam sukanya. Itu, wallah itulah fungsinya kita belajar fikih itu diantaranya biar tahu bagaimana mazhab-mazhab yang masyhur dan yang ternyata berbeda dari yang masyhur yang 4 ini. Wallahu a'lam bishawab. Itu tentang fikih. Lalu setelah itu wa fi usulul fiqh. Usul fikih. Kalau usul fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang dalil-dalil secara global. Ya. Dalil-dalil secara global dan bagaimana keadaan seseorang yang bisa menjadi mujtahid,
yang nanti dia bisa mengambil hukum fikih. Dia disebut seorang mufti, dia mujtahid. Itu bagaimana syarat-syaratnya, keadaan-keadaannya dibahas di usul fikih ini. Dan usul fikih membahas tadi tentang dalil secara global itu lebih kepada misalkan dikatakan hukumnya wajib. Kenapa kok wajib? Nah itu loh. Kadang kita nggak tahu, ya wajib. Loh, wajib itu pasti ada sebabnya. Itu dibahas di ilmu usul fikih. Ya, sama seperti tadi mustalah hadis ya. Itu dibahas kenapa kok bisa sahih? Kalau ini kenapa kok wajib? Kenapa kok sunnah? Ada sebabnya. Contoh saja ringan. Kenapa kok suatu hukum ibadah itu wajib? Di antara yang menjadikan wajib itu adalah karena dalilnya itu berisi perintah. Kalau Allah dalam Al-Quran menyebutkan itu berupa perintah fi'il amr atau yang semisal dengan fi'il amr, itu maka ini hukumnya apa? Wajib. Ya. Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Tunaikanlah sholat. Itu perintah itu. Aqimu itu perintah. Kira-kira hukumnya sholat apa? Wajib karena perintah. Wa atuz zakat, tunaikanlah zakat. Atau tadi kebalik, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Begitu terjemahannya. Maka zakat pun juga termasuk hal yang wajib. Kemudian misalkan, kenapa kok bisa sunnah? Dari wajib jadi sunnah bagaimana? Nah, di antara penjelasannya adalah karena perintah itu harusnya wajib. Tapi Rasulullah pernah mengerjakan atau mengatakan sesuatu yang berbeda dengan perintah tersebut. Ada keadaan yang Rasulullah tidak mengerjakannya. Ya. Maka hukum dari ibadah tersebut dari yang sebelumnya wajib turun jadi sunnah. Karena Rasulullah mengerjakan, memerintah, tapi terkadang juga tidak mengerjakan. Loh, berarti tandanya ibadah itu apa? Sunnah. Contohnya sholat malam, ya toh? Sholat witir, qobliyah, ya. Rasulullah terkadang mengerjakan, tapi terkadang juga tidak. Tandanya sholat-sholat itu adalah sholat yang hukumnya sunnah. Begitulah itu ilmu usul fikih nanti pelajarannya seperti itu. Terkadang kita juga butuh biar lebih tahu wajib ini apa tuh kok kudu wajib ini. Jadi kita nggak nyalahkan, oh ini ustadznya keras ini, oh ini ustadznya ini ini. Anak milih yang lembut-lembut yang aja, yang enak-enak aja. Ya kan? Kalau kita belajar usul fikih tahu, oh ternyata kenapa kok wajib karena begini ya. Jadi kita sadar, bukan wajibnya karena ustadznya keras dan bukan, mungkin karena memang dalilnya tegas begitu. Itulah di antaranya. Baik. Kitab yang bisa kita pakai adalah kitab Al-Waraqat, disebutkan di sini. Al-Waraqat. Kemudian setelah itu selesai, lanjut yang kedua, Raudhatun Nazir. Raudhatun Nazir. Cuma 2 kitab yang disebut di sini. Lalu setelah itu kita lanjut ya. Sedikit lagi insyaallah. Wa fil faraid, ilmu faraid. Faraid itu adalah ilmu tentang waris. Ini salah satu cabang dari ilmu fikih sebenarnya. Tapi disebutkan terpisah, al-faraid. Waris dalam bahasa Arab menggunakan istilah al-faraidu. Itu bermakna wajib. Karena waris ini ada suatu hal yang wajib untuk benar-benar diperhatikan. Kalau tidak bisa rusak itu hubungan. Betapa banyak ya keluarga, saudara, hubungan darah. Karena suatu hal perkara waris yang tidak cocok dan lain sebagainya itu saling membunuh. Ya, subhanallah, terjadi. Makanya di antara hikmah kenapa kok mungkin ya orang Arab itu mengatakan waris ini dengan faraid. Ini perkara yang wajib untuk diperhatikan dan bahkan dipelajari. Biar paling tidak semua muslim tahu gitu loh. Tidak semuanya itu udur-uduran ya warisan itu mesti. Masya Allah. Kalau kita ngikut pembagian Allah, niscaya itu insya Allah yang terbaik. Dan subhanallah, ilmu faraid ini diantara keutamaannya adalah satu-satunya ilmu yang dijelaskan dengan detail di Quran. Kalau sholat, hukumnya sama waris itu tinggi mana? Ya sholat. Tapi
Bagaimana tata cara sholat itu? Hadis. Kita belajar dari hadis. Ya toh? Tapi kalau faraid dengan detail, masya Allah, Allah sebutkan bagian tiap golongan, tiap orang, bapak, ibu, suami, istri, kakek, nenek, anak, cucu, paman, bibi, semua dijelaskan. Masya Allah. Ini diantara bagaimana Allah ingin menjaga hal ini biar tidak sampai kebablasan. Tapi kira-kira banyak nggak diantara kita yang ridho dengan pembagian itu? Karena kadang nanti itu, waduh, anak dapatnya sedikit lah. Karena apalagi kalau perempuan itu bagiannya kan apa? Setengah. Gitu. Laki-laki dapat 2, dia dapat 1. Hitungannya begitu. Terkadang kalau mungkin anak perempuan yang paling tua, wah, anak gak adil dan sebagainya. Padahal sebenarnya itu sudah mengandung hikmah sangat luar biasa. Allah yang menetapkannya. Ilmu faraid. Kitab yang bisa dipelajari adalah Ar-Rahabiyah. Itu untuk yang dasarnya ya. Kemudian yang berikutnya adalah kitab Al-Fawaidul Jaliyah. Baik, gitu saja. Karena waktunya nanti nggak cukup untuk dibahas semuanya. Lalu setelah faraid disebutkan wafid tafsir, ilmu tafsir. Tafsir adalah ilmu yang membahas tentang makna-makna kandungan dari Al-Quran. Disebutkan cuma 1. Minimalnya kita semua kalau belajar tafsir 1 ini. Menurut Syekh Bakar ya, rahimahullah, tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Sudah termasuk kitab tafsir yang sangat bagus. Meskipun cuma 1 ya, itu sudah berjilid-jilid akhwan. Itu pun sudah mungkin kita kalau menghatamkan di satu kajian itu bisa bertahun-tahun mungkin itu. Di Kediri Al-Irsyad saja itu Masya Allah, hataman. Baru hataman juz 30. Untuk membahas 3 surat terakhir itu aja loh. Qul hu wallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Sama qul a'udzu birabbin nas. Itu pendek atau panjang ikhwan? 3 surat ini. Pendek-pendek kan? Itu sudah berbulan-bulan itu. Beberapa pertemuan itu. 1 pertemuan nggak cukup itu. Ibnu Katsir yang dibahas ya. Karena pembahasannya panjang sudahan. Meskipun suratnya pendek. Dan itu kalau dihitung dari An-Naba ketika awal mula mengkajinya di Al-Irsyad Kediri, itu sudah bertahun-tahun itu. Bukan setahun lebih. 2 tahun lebih itu. Masya Allah. Dan di sini sepertinya juga ada kajian tafsir kalau tidak salah. Ibnu Katsir juga? Bukan Ibnu Katsir ya? Atau Ibnu Katsir? Sampai lupa ini penelitiannya ini. Masya Allah. Intinya di antara kitab tafsir yang bisa kita pakai Ibnu Katsir. Lalu setelah itu ada ilmu usul tafsir. Usul tafsir. Kaidah-kaidah tentang bagaimana bisa menafsirkan Al-Quran. Gak sembarang orang. Gak sembarang asal nerjemah saja. Dipelajari dalam ilmu usul tafsir ini. Disebutkan cuma 1 juga. Di antara kitab yang bisa kita pakai adalah Al-Muqaddimah fi Usul Tafsir karya Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Termasuk ilmu yang penting biar tidak semua orang itu serta-merta dengan mudahnya menafsirkan Al-Quran. Beda menafsirkan sama menerjemahkan. Ya, nerjemah mungkin boleh semua orang bisa, tapi menafsirkan enggak semua orang bisa. Kadang orang itu salah di situ. Dia cuma menerjemahkan tapi itu dianggap apa? Tafsir. Padahal tafsir itu harus dengan pemikiran yang dalam, bahkan dia mengkaji hadis-hadis. Nah itu. Lanjut ya. Tinggal 2 lagi. Yang sebelum akhir adalah ilmu wa fi siratin nabawiyah, tentang ilmu sirah nabawi. Penting tidak kira-kira? Mempelajari sirah nabawi, kisah para nabi. Bukan. Sirah nabawi itu terkhusus 1 nabi yang paling penting, yaitu sejarah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu minimalnya. Ya. Sebagai yang mengaku muslim, mengaku umatnya Nabi Muhammad, tapi ketika ditanya nabimu itu dulu lahir di mana? Bagaimana perjuangan dakwahnya? Wah, tidak tahu. Tapi ketika ditanya gimana pertandingan klub, pertandingan bola, klub ini, klub itu, Masya Allah, sampai dia menguasai ya.
Masya Allah. Apalagi sejarahnya tiap pemain. Oh, pemain ini dari sana itu. Dulu pernah ditransfer begini, begini dan seterusnya. Itu dia sampai tahu. Tapi nabinya sendiri itu, Masya Allah. Dia, wis lah nanti. Salah. Ini sekarang, yang itu yang nanti. Pelajari ilmu tentang sirah nabawiyah. Di antara kitab yang bisa dipakai di sini disebutkan 2 kitab. Yang pertama, Mukhtasar Siratin Nabawiyah, karya Syekh Muhammad At-Tamimi, itu ringkas sekali. Kemudian yang kedua adalah Zadul Ma'ad, karya Ibnul Qayyim. Ini yang lebih lanjut dan lebih luas. Zadul Ma'ad sama Mukhtasar Sirah Nabawiyah. Itu diantaranya kitab yang bisa kita pakai, dan mungkin masih banyak kitab yang lain ya. Ini hanya sebagian. Tidak berarti harus, ini tidak. Ini bagi yang mungkin bingung, anak pakai buku apa ya? Fadhol pakai kitab ini. Terakhir, tentang lisanul Arab. Disebutkan oleh Syekh di sini adalah ilmu tentang lisanul Arab. Lisan atau bahasanya orang Arab. Ini bukan lebih kepada bahasa Arab yang tadi kita bahas ya, tentang nahwu, sharaf, bukan. Tapi lebih kepada lisan, yaitu sastra. Bagi yang ingin lebih dalam mengetahuinya, silakan belajar sastra Arab. Maksudnya di situ. Di antara yang bisa dipakai disebutkan cuma 2. Yang pertama ada al-mu'allaqat as-sab'u. Mu'allaqat adalah lembaran-lembaran yang digantung, as-sab'u yang jumlahnya 7. Lembaran ini ada 7 digantung di Ka'bah pada zaman jahiliyah. Mereka adalah penulis-penulis yang sangat terkenal pada zamannya. Saking terkenalnya dan bagusnya, indahnya tulisan bahasa mereka itu, diberi kehormatan digantung di Ka'bah. Itu adalah perkara orang-orang jahiliyah ya. Kita mengambil tentang hikmah bahasanya saja. Itu mengandung sastra yang sangat luar biasa. Tapi itu tetap tidak bisa mengalahkan Al-Quran. Subhanallah. Itu zaman itu sudah top-topnya penyair sudah. Mereka yang menulis 7 ini, itu 7 orang juga ya. Itu top-topnya. Tapi mereka ketika di hadapan Al-Quran, tidak bisa. Mereka tidak bisa. Bahkan untuk menyamai Al-Fil saja, misalkan tentang gajah ya. Ada mereka yang berusaha membuat surat. Kalau kita di surah Al-Fil kan, bagaimana bacaannya? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kemudian alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Oke, 2 ayat saja. Ada yang pernah dulu membuat surat Al-Fil. Dia bacanya apa? Al-Fil Zu anyabin tawil. Gajah punya belalai yang panjang. Iya gitu. Itu pernah ada yang buat seperti itu dulu ya. Dan itu subhanallah tidak bisa. Tidak bisa. Bahkan kalau orang berkumpul saja dari penyanyi-penyanyi ahli bergabung jadi satu untuk menyematkan, tidak bisa. Tapi di antara yang mungkin kita ambil dari sastra ini, itu bisa kita pakai untuk belajar bahasa Arab sastra ya. Bagi yang mau ingin mendalami bahasa tersebut. Kemudian yang kedua adalah qira'atu fil qamus lil Fairuz al-Abadi. Membaca kamus. Baca kamus. Rahimahullah. Begitulah yang disampaikan oleh Syekh. Di antara hikmah yang bisa kita ambil ketika belajar kamus itu, bukan kita baca A apa saja, B, alifnya, bukan begitu. Tapi lebih kepada mungkin biar kita mengenal banyak kosakata. Dan mungkin dalam sebuah kamus, khususnya kamus yang disebutkan di sini itu, milik Al-Fairuz Al-Abadi rahimahullah itu, muqaddimahnya itu membahas ilmu shoraf, gandengannya ilmu nahwu tadi. Ilmu shoraf itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan kata. Ya, dari kata satu menjadi kata lain. Itulah bahasa Arab. Banyak kosakata yang saling berhubungan. Wallahu a'lam bissawab. Afwan jika terlalu panjang, tapi biar selesai pas poinnya ini. Insyaallah pertemuan berikutnya kita sambung kepada materi selanjutnya. Insyaallah ini yang bisa kita bahas. Insyaallah cukup. Marilah kita akhiri.
dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.